Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Kabar pengaturan skor sepak bola mencuat kembali, lagi dan lagi. Beberapa pelaku pengaturan skor sudah diperiksa dan dihukum, tapi ya semua serba tanggung, hukumannya enteng, mustahil memicu efek jerak. Padahal liga baru saja dimulai setelah berbulan-bulan vakum karena pandemi. Tapi mafia sepak bola memang tidak pernah benar-benar mati. Mereka hidup berkali-kali, merusak olahraga dengan tanpa henti, membangkitkan lagi pesimisme yang sudah akut akan prestasi. Industri sepak bola terus menggeliat, pebisnis sepak bola baru bermunculan. PSSI bisa apa? Sudah sampai jilid 6. Tapi mengapa kompetisi masih cemar oleh pengaturan? Kualitas wasit masih hancur-hancuran? Inilah Mata Najwa. PSSI bisa apa? Jilid 6. Lagi-lagi begini. Dia melakukan tendangan penalti itu passing, bukan shooting dengan kura-kura, passing. Ini latihan dasar. Semua coaching point untuk latihan passing itu salah semua, saya lihat di situ. Pertanyaan saya bahwa Pak Dayat pernah meminta saya untuk mengalah pada Sleman. Itu dulu simpel, jawab ya dan tidak. Oh, nanti dulu kayak hakim saja, ini nggak bisa sama kayak gitu. Di buku itu juga ada aliran Anda menyusun nama-nama aliran. Ada. Oke. Ada. Saya akan sudah membentuk satgas khusus untuk menangani ini. Ya, sudah sampai jilid 6. PSSI bisa apa jilid 6? Setelah lama menanti bergulirnya kompetisi, pencinta bola malah disuguhkan kontroversi. Lagi-lagi begini, kasus pengaturan skor di Liga 2 terungkap setelah manajer Perserang melapor ke federasi. Sudah ada di Mata Najwa untuk membahasnya, ada koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali. Selamat malam Akmal. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sama-sama. Saya juga mengundang mantan runner pengaturan skor, Bambang Suryo. Selamat malam Mas Bambang. Selamat malam. Ini penampilan Anda ketiga di Mata Najwa. Saya mengundang Anda di PSSI bisa apa jilid 1, jilid 2, dan sekarang harus jilid 6 nih kita bicara soal pengaturan skor. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Lalu ada pesohor, anak-anak muda pemilik klub. Saya mengundang Atta Halilintar, chairman dari AHPS Pati. Selamat malam, Atta. Selamat malam, Kak Najwa. Terima kasih sudah diajak. Terima kasih sudah mau hadir dan terima kasih sudah mau gabung ke industri sepak bola. Padahal saya tahu pasti Anda punya banyak kekhawatiran. Tapi nanti kita akan bahas nanti. Sambil saya juga menunggu kedatangan Raffi Ahmad, teman saya, pemilik Rans Cilegon FC yang masih dalam perjalanan ke studio. Di Mata Najwa saya juga mengundang teman-teman dari Forum Diskusi Supporter Indonesia mewakili para supporter di seluruh penjuru negeri yang tersakiti karena lagi-lagi pengaturan skor terjadi. Selamat malam teman-teman, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa teman-teman dari FDSI. Ya. Jadi kita akan memulai dengan membahas kasus terbaru. Terkait kasus Perserang, hari ini PSSI telah menjatuhkan sanksi atas 6 pemain yang terlibat pengaturan skor. Ya, kita akan lihat sanksinya, itu jadi disanksi bervariasi, yang paling berat sanksinya sampai 5 tahun tidak boleh terlibat dalam dunia sepak bola sama sekali, kemudian juga ada sanksi 20 bulan dan sebagainya. Apa yang terjadi di balik kasus ini? Apakah ini satu-satunya kasus atau sesungguhnya banyak yang belum terungkap? Kalau kita bicara soal pengaturan skor hanya di musim ini ya teman-teman, yang baru mulai ini loh setelah vakum pandemi, saya akan bertanya langsung
Saya sudah terhubung dengan runner pengaturan skor yang sempat terlibat langsung dalam kasus Perserang ini. Kami sembunyikan identitasnya untuk menjaga kemurnian informasi. Selamat malam, terima kasih sudah mau berbincang dengan Mata Najwa malam ini. Selamat malam, Mbak Nana. Ya, saya ingin tahu jadi persisnya bagaimana keterlibatan Anda mengatur skor di pertandingan Perserang ini? Sebelumnya 2 hari sebelum pertandingan antara Rans Cilegon lawan Perserang, beberapa kawan menawarkan pada kita sekitar 8 pemain untuk dicarikan seorang bandar. Nah, di sini langsunglah ada yang saya datangkan, tapi beliau nggak bisa datang, dan akhirnya dia hanya lewat video call langsung itu orang dari negeri seberang. Oke, jadi Anda berhubungan langsung dengan pemain-pemain? Langsung. Oke, dan itu Anda dapat orderan dari siapa, Mas? Dari kawan-kawan. Kawan-kawan ini siapa nih kawan-kawan? Dari Makassar 1, dari Malang, sama dari Bandung. Dan mereka ini semuanya apa? Mereka bandar judi atau Nah, bagaimana? mereka ini kawan-kawan sesama runner. Sesama runner, tapi dapat orderannya itu spesifiknya untuk apa? Jadi Perserang harus melakukan apa? Beberapa pemain ingin bekerja untuk mendapat keuntungan dan mereka siap untuk kalah di antara 2 sampai 3 gol. Jadi diminta kalah 2 sampai 3 gol. Di Ya. pertandingan yang mana nih? Di semua pertandingan? Tidak, pertandingan antara Rans Cilegon lawan Perserang. Oke. Berapa itu yang mereka dapatkan? Mereka pinginnya hanya minta 150 juta. 150 juta untuk berapa pemain? 8. Untuk 8 pemain 150 juta dibagi. Iya, dibagi. Kalau Anda sendiri dapat berapa sebagai runner? Kalau pertandingan berhasil bisa sampai 20 sampai 25 juta. Hanya untuk Anda. Ya. Tapi nilai keseluruhan pertandingannya itu uang yang disediakan untuk mengatur? Sekitar 400. 400 juta. Oke. Dan Anda mengatur pemainnya itu gimana? Tadi Anda bilang Anda video call dengan para pemain ini, kemudian instruksinya apa? Sebelum pertandingan, biasanya 1 hari sebelum pertandingan kita bertemu untuk mengatur strategi. Jadi nanti kodenya gimana yang harus dilakukan pemain, harus gimana nanti menit ke berapa, itu sudah harus disiapkan 1 hari sebelum pertandingan. Oke, dan pada saat kejadian pertandingan itu apa yang Anda siapkan? Jadi Anda berada di lapangan? Halo Mas? Halo? Ya, halo? Ya, Anda berada di lapangan pada saat pertandingan itu? Di mana posisi Anda? Tidak. Karena pertandingan untuk yang kita kondisikan antara Rans Cilegon lawan Perserang ini gagal karena kode terakhir 30 menit sebelum pertandingan. Jadi sudah tidak ada waktu untuk mengkondisikan karena kodenya datang terlambat gitu? Ya, kode datang 30 menit sebelum pertandingan tidak mungkin karena pemain sudah nggak mungkin membawa HP lagi. Jadi Anda sudah tidak bisa mengkondisikan ke pemain? Ya, tidak Oke. bisa. Bahwa kemudian ini pemain-pemain yang kita tahu nama-namanya juga sudah terungkap. Ada yang akhirnya hari ini baru keluar nih sanksi dari Komdis. Ada yang di sanksi 5 tahun, 2 tahun tidak boleh berkecimpung di sepak bola. Ini jadi nama-nama yang memang waktu itu Anda hubungi juga untuk pertandingan Rans ini? Memang pada waktu itu sempat kita video call sama pemain-pemain itu. Oke, saya ingin tahu biasanya kalau yang berhasil nih, tadi Anda katakan yang ini tidak berhasil. Kalau yang berhasil itu kode-kodenya bagaimana ke pemain? Kode-kodenya ya kita harus rapi. Jadi sebelum 1 hari sebelum pertandingan harus memang sudah diatur. Kalau memang gagal kita nggak mungkin berhasil. Oh iya, maksud saya kode-kodenya diberikan dari tengah lapangan pada saat di lapangan. Kalau kita biasanya kalau tidak bisa masuk kita kode sebelum pertandingan. Jadi 3 sampai 4 jam sebelum pertandingan pemain harus diinstruksikan. Jadi nanti harus begini. Oke. Itu sudah harus diketahui oleh pemain. Ini betul-betul hanya pemain atau ada pihak lain yang terlibat? Hanya pemain. Yang Anda kelola hanya pemain. Hanya Sebelumnya Anda sampai ke pihak manajemennya juga tidak? Sebelum pandemi beberapa tahun lalu pernah 1 tim juga. Termasuk melibatkan manajer klub, pemain, official juga. Pelatih juga? Pelatih juga. Oke. Saya juga sudah terhubung dengan mantan pelatih Perserang, Putut Wijanarko.
yang namanya sempat terseret dalam kasus pengaturan skor Perserang ini. Selamat malam, Coach Putut. Selamat malam, Mbak Nana. Coach Putut, Sehat selalu. Terima kasih, Siap. Coach. Terima kasih juga sudah bersedia di Mata Najwa malam ini. Hasil Komdis PSSI sudah keluar. Ada 6 pemain yang kena sanksi. Anda sendiri juga sempat diperiksa Komdis karena nama Anda sempat terseret-seret ya, Coach? Ya, ya. Apa sebetulnya yang Anda ketahui soal kasus pengaturan skor ini di klub Anda? Mungkin terima kasih sebelumnya. Mungkin bisa saya sampaikan kronologinya. Jadi kronologi pertandingan selama putaran pertama. Jadi ada 5 kali pertandingan kita. Pertama kita lawan PSKC, kita unggul 2-1. Yang kedua tanggal 5 Oktober kita lawan Martapura Dewa United, kita kalah 0-2. Terus match ketiga kita tanggal 12 main lawan Rans, kita 0-0. Keempat kita lawan Perseka Tegal kalah 1-3. Dan kelima kita main lawan Badak Lampung, kita juga kalah 1-4. Nah, dari situ kita simpulkan saya ada beberapa kronologi yang perlu saya sampaikan. Jadi sebelum lawan Badak, saya tahunya itu sebelum lawan Badak Lampung main terakhir. Jadi tanggal 22 Oktober kemarin ada beberapa pemain datang ke tempat saya, jadi menginformasikan. Jadi saya sudah dengar informasi dari kedua pemain itu ada beberapa pemain, 5 pemain yang mainnya nantinya kurang sportif dalam pertandingan terakhir lawan Badak Lampung. Oh, jadi pemain yang itu. ngomong ke Anda gitu, Coach, yang ngasih Iya, informasi. Pemain Iya, yang betul. sekarang disanksi atau pemain yang tidak terlibat? Tidak terlibat. Jadi terlibat. Sebenarnya saya juga apresiasi kedua pemain itu. Saya ini memberi informasi. Saya dengarkan tadi memberitahu bahwa ada 5 pemain yang akan bermain kurang sportif dalam pertandingan terakhir ini. Oke. Dan ketika itu Anda tidak langsung melapor memang ke manajemen? Ya, saya pertama antisipasi agar tim ini tidak gaduh atau lebih konsentrasi untuk pertandingan lawan Badak. Itu yang pertama. Yang kedua, antisipasi untuk tidak memainkan 5 pemain tersebut lawan Badak. Jadi ada 2 antisipasi yang saya jalani sebagai pelatih. Jadi biar kita tetap fokus, tetap konsentrasi untuk main lawan Badak Lampung untuk bisa memberi poin maksimal. Masalahnya apa? Persaingan di papan bawah ini sangat ketat menurut saya. Teman itu. Coach, dari 5 pertandingan, tadi Anda katakan klub Anda main 5 pertandingan itu, jadi Anda tahu 5-5-nya itu sebetulnya semua pemainnya sudah terbeli? Belum tahu, jadi saya tahunya itu informasi pertandingan terakhir. Hanya pertandingan terakhir yang kemudian dilaporkan ke Komisi Disiplin PSSI? Iya, Sebelum-sebelumnya Anda jadi tidak ada kecurigaan pemain-pemain Anda itu bermain? Tidak ada. Iya, tidak ada. Saya percaya 100%. Saya sebagai pelatih pasti mempercayai pemain. Cuman kalau ada pemain yang mungkin kurang maksimal atau tidak sesuai taktik strategi yang saya terapkan, akan saya rotasi. Itu aja. Dan jadi ini hanya Coach tanggal Anda, 1. baik, Coach Anda bisa yakinkan, Anda yakin memang ini hanya pemainnya yang terlibat? Karena lagi-lagi kalau kasus pengaturan skor kita lihat lagi-lagi pemain yang kemudian dapat sanksi. Tapi apakah manajemen atau orang luar dan sebagainya itu tidak pernah diusut. Ini jadi betul-betul pemain nih atau tidak ada pihak-pihak lain, Coach? Belum tahu, nanti mungkin juga ada panggilan dari Komisi Disiplin. Jadi kemarin saya tanggal 1 sudah mendatang Komisi Disiplin untuk dimintai keterangan kronologinya seperti apa. Baik, kita akan break. Setelah ini kita akan lanjutkan karena saya juga masih ada beberapa informasi yang akan kita buka malam ini di Mata Najwa di PSSI. Bisa apa jilid 6? Informasi-informasi yang mungkin tidak akan terlalu mengagetkan karena sudah biasa, tapi yang jelas mengagetkan karena kenapa lagi-lagi begini. Setelah pariwara kami kembali. PSSI bisa apa jilid 6? Tadi kita sudah dengarkan pengakuan dari runner dan juga saya berbincang langsung dengan Coach Perserang yang 6 dari pemainnya diberikan sanksi sampai 5 tahun tidak bisa ikut dalam dunia sepak bola karena terbukti melakukan permainan pengaturan skor. Saya ingin ke Atta. Atta terkejut atau memang sebelumnya sudah tahu beginilah kondisi dunia sepak bola kita?
Kalau aku sih terus terang baru banget ya karena Najwa. Memang aku tuh pengen tadinya tim bolaku tuh kayak tim-tim luar negeri ya, yang segala macamnya sosmednya dikelola, pemain-pemainnya di branding bagus. Terus dana yang kami dapat juga maksudnya 100% itu dari sponsorship dan dari duit kami, nggak dari duit-duit mana ataupun duit yang lain-lain lah ya. Maksudnya dari benar-benar hasil bisnis kami ya, saya dan Bang Bro Putra. Aku tuh kaget kalau misalnya aku tahu ya pemainku misalnya ya, kalau misalnya aku jadi yang punya Perserang pasti aku akan sakit hati banget ya. Apalagi kita kan invest di bola tuh istilahnya kalau dibilang untung tuh enggak ya Kak Najwa ya. Kalau kita bilang malah rugi waktu, rugi tenaga, rugi uang tuh iya. Jadi kalau misalnya ada pemain yang kayak gitu pasti aku pedih banget sih. Mungkin aku nggak bisa tidur bisa sebulan ya karena aku 3 bulan, 6 bulan ngeset tim segala macam kan nggak ada yang murah ya di bola ya, dari hotel, gaji Tapi Atta tentunya pemain. sebelumnya udah pernah dengar dong, ini kan cerita lama di dunia sepak bola kita. Aku tuh sebenarnya cuman fans berat timnas Indonesia sama fans Real Madrid ya. Jadi aku tuh nggak terlalu tahu kayak oh ini pemain dibayar, ini biar timnya kalah gitu. Aku tuh belum nyampe ilmunya sebenarnya sampai situ. Tapi ya Ngerasa dikerjain nggak sekarang? Dalam tahapan itu atau waduh, kalau aku dikerjain, apalagi kalau dikerjain sama pemain sendiri, pasti aku sakit hati ya. Karena yang aku lihat sih timku kan kadang-kadang penguasaan bola bagus ya, tapi tetap kalah. Ya udahlah, kalau aku sih bilang ke anak-anak ya udah berarti kita harus kerja keras lebih curiga lagi. nggak? Ngerasa-ngerasa aja sih, Ngerasa-ngerasa. Kalau tapi nggak, aku nggak suka nuduh dia mau timku maupun orang lain. Aku nggak mau, kan aku tipikalnya orangnya jarang mau bermusuh. Jadi sama siapa aja aku coba berteman ya di bidang apapun. jadi Atta benar-benar newbie masuk ke sini karena suka timnas Karena suka timnas, dan suka terkaget-kaget melihat situasi sekarang. banyak banget sih yang bikin aku kaget dari dunia sepak bola. Oke. Malah aku sempat pikir kalau aku bilang Tuhan kalau misalnya aku trauma sama sepak bola apa aku berhenti ya di beberapa musim pertama. Waduh, baru masuk udah mau berhenti. Tapi apakah, saya ingin ke Mas Bambang. Mas Bambang, Anda ada info kalau spesifik apakah memang Atta dikerjain nih klubnya? Kalau soal itu indikasi itu ada dan tidak ada itu kayak apa ya? Kayak angin ya Mbak ya. Tapi sebenarnya kalau Mas Atta itu paham benar sepak bola, harus jeli benar. Makanya salah satu filosofi sepak bola itu terutama dari almarhum ya, Bang Andi itu, Pak Andi itu ngomong respect dulu baru rule in the game-nya. Ini sepak bola Indonesia. Oke, tapi kalau kasus spesifik, tadi kita misalnya dengar apa yang Ya. pengakuan dari Mr. X, apa yang terjadi di Perserang, itu kan bukan sesuatu yang baru sesungguhnya. Sudah tahun 2010, 2011 itu. Apa yang dilakukan sama Mr. X itu tadi, itu sudah bagi kita udah nggak lembaran lama dibuka lagi sama mereka-mereka ini. Jadi masih terus berjalan nih. Anda masih terlibat nggak Mas Bambang? Alhamdulillah saya nggak terlibat Mbak, gitu loh. Sudah clean betul-betul? Benar sudah. Tapi Anda masih tahu, masih dengar, masih lihat praktiknya Ya karena terjadi? teman-teman orang-orang yang di sana itu masih pernah ngubungin saya. Ya tapi saya ngomong, kalau main silakan main. Saya akan tutup mata, saya tidak akan membongkar atau apa urusan mereka sendiri. Oke, itu tadi di Liga 2. Ya. Di Liga 1? Karena ini baru 10 pekan nih. Gimana Mbak ya? Pengelolaan tim butuh dana. Benar Mas Atta ya? iya pasti. Liga 1, apa jangan kan Liga 1, Liga 3 pun butuh dana besar. Sedangkan di Indonesia ini tim ini belum siap penuh untuk dana ini. Nah ini sebenarnya harus federasi harus Oke, jadi ngambil dananya dari? ya sponsorship atau penonton saya rasa masih kurang lah Mbak. Akhirnya dari bandar. Nah, kalau itu terserah dari apa pemilik, owner apa semuanya. Ya, saya tanya praktek yang Anda ketahui masih berjalan sekarang. Saya rasa kalau sekarang ini masih melihat kutipan ya Mbak ya. Saya melihat dari betting house-nya apa cara mereka bermain, betting house bermain apa semua saya lihat itu masih ada lah. Apa pertandingan dari pergerakan market, betting house, pertandingan mana yang Anda curigai ada pengaturan skor? Kalau kita bicara Liga 1 misalnya. Saya rasa kalau itu sebenarnya yang merasa aja Mbak ya. Yang merasa di belakang layar, saya harapkan tobatlah wis. Tobat aja sudah. Saya cuman bicara itu aja. Karena apa?
kita jangan membohongi supporter atau publik lah. Oke, pertandingan apa yang Anda curigai ada pengaturan skor? Ya sebenarnya berapa pertandingan Mbak ya. Cuman saya mau menyebutkan ini masih belum apa. Tapi kalau melihat statistik betting house-nya, itu yang pernah saya alami sama almarhum saya belajar juga, sama teman-teman di Malaysia atau teman-teman dari Cina itu juga belajar itu, memang statistiknya hampir sama ini gitu loh Mbak. Apa Tapi pertandingan yang mana tuh? pertandingannya ini, ya saya menyebutkan nanti dikira fitnah gitu Oke. loh Mbak. Oke. Nah, Tapi Anda masih Anda tahu persis bahwa memang ada pengurus-pengurus klub atau pengurus-pengurus federasi yang memang masih bermain di sini. Kita tahu Satgas Mafia Bola kemarin menangkap beberapa tahun yang lalu menangkap serangkaian petinggi PSSI begitu. Sekarang masih bermain tidak? ya mudah-mudahan tidak bermain, mudah-mudahan. Berarti kan jawaban saya barangkali ada yang masih bermain. Anda tahu ada yang masih atau tidak? Insya Allah ada. Siapa itu, Mas? Ini kalau saya mau sebut Mbak ya inisial aja dulu lah, itulah. Ya, Mr. H gitu aja. Mr. H. Ya, tapi saya rasa kalau Apa posisinya apa? apa? Esko bilang apa dia? H siapa nih? Banyak hal. Anda Mbak. biasanya berani menyebut Mas Bambang, Saya paling berani Mbak. Insya tapi Allah malam saya ini berani. Anda tidak berani. Kenapa? Ada yang menelpon Anda? Oh enggak ada yang berani. Ada Dia yang pun ada yang mengancam Anda? menelpon. Separuh nyawa saya ini sudah hilang Mbak. Oke, kalau begitu siapa kalau Anda tahu? Gimana Mbak ya? Kalau kita berbicara ini nanti karena bukti ini belum ada ya, belum konkret gitu loh. Tapi bukti ini sudah saya yang pegang gitu loh. Oke, saya ingin ke Mas Akmal. Mas Akmal, apa yang Anda lihat terjadi di tadi berangkat dari kasus Perserang dan apakah memang ini artinya permainan ini masih ya begini-begini lagi? Ya ini problem sepak bola. Nah, kalau kita lihat dari perjalanan kita nih sampai jilid 6, kita sudah mengalami 5 pergantian ketua umum PSSI yang latar belakangnya berbeda. Dari mulai politisi, pengusaha Pak Nurdin Halid, kasus match fixing ramai. Kemudian digantikan oleh teknokrat mantan wasit Pak Juar Arifin, pengaturan skor juga ramai. Digantikan oleh ketua Ormas Pemuda Pancasila Pak Lanyala, pengaturan skor bahkan ramai, dan ketika itu ada sepak bola gajah Ya. yang terjadi dan kita ungkap di Mata Najwa. Yang ketiga kemudian Pangkostrat, mimpin PSSI gitu kan. Ternyata juga tidak menyelesaikan kasus gurita mafia pengaturan skor bola ini gitu. Bahkan sampai kemudian Pak Edi Rahmayadinya yang dilengserkan. Dan terakhir kita berharap dengan ketuanya Pak Muhammad Iryawan, bintang 3 polisi, kita berharap bahwa kasus ini sebenarnya bisa diselesaikan. Kenapa? Karena saya melihat 40% pengurus PSSI saat ini latar belakangnya ada polisi. Jadi sebenarnya sangat gampang sekali kalau kemudian mau dikerjakan untuk menyelesaikan dan menuntaskan kasus ini. Saya tuh khawatir kawan-kawan seperti Atta, seperti Raffi, seperti Kaisang, anak-anak muda yang mau masuk di bola, mau menjalankan industrinya, juga mengangkat prestasinya, itu kemudian terkontaminasi dengan permasalahan yang sangat akut ini gitu kan. Jadi pilihan buat Atta ini menurut saya cuma ada 2 nanti ke depan gitu. Angkat bendera putih tanda menyerah seperti apa yang terjadi di Galatama, banyak pengusaha-pengusaha juga yang ada di sana kemudian akhirnya mundur teratur karena pengaturan skor. Ada anak presiden waktu itu di Galatama, ada Pak Yusuf Kalla di Galatama, kemudian ada Pak Dede, kemudian Sarnubi Said, semuanya mundur karena diatur siapa yang juara, siapa yang degradasi dari awal kompetisi sebelum pertandingan sudah diatur. Nah saya khawatir itu, Atta ini kemudian angkat bendera putih untuk kemudian menyerah, atau dia tenggelam di kolam yang kotor ini gitu kan, ikut bermain bersama-sama. Pilihan cuma 2 saat ini. Nah karena itu saya pikir momentum saat ini ketika ada kasus Perserang dan sebagainya, ini momentum kita bersama untuk new normal sepak bola kita gitu. Generasi-generasi muda seperti Atta dan juga Raffi kemudian Kaisang, ini potensi besar sepak bola kita. Bola kita ini sudah punya modal untuk maju gitu. Tinggal masalahnya kita mau maju atau enggak gitu. Ini problem yang kita hadapi saat ini. Baik, yang juga salah satu yang marak belakangan ini adalah keluhan tentang wasit
Betul. Wasit yang dianggap tidak profesional, bahkan tudingan wasit juga ikut bermain dalam pengaturan pertandingan. Setelah ini Mata Najwa akan berbincang secara eksklusif dengan salah seorang perangkat pertandingan di Liga 1 yang akan buka-bukaan. Apa yang ia lakukan di pertandingan Liga 1 setelah pariwara. Ya, kita harus jujur ya. Banyak pihak sudah menyoroti bahwa memang terjadi kesalahan-kesalahan yang mungkin dianggap cukup fatal, sehingga memang harus ada perbaikan. Tapi kembali lagi, kita harus melihat juga bahwa kompetisi kita baru mulai setelah hampir 2 tahun dihantam pandemi. Praktis teman-teman wasit kita juga, mereka juga tidak bertugas. Ya, kinerja wasit belakangan memang jadi sorotan. Keputusan demi keputusan di atas lapangan hijau yang memantik kontroversi menimbulkan tanya. Benarkah murni human error atau memang ikut atur skor? Saya sudah terhubung dengan salah satu perangkat wasit Liga 1 yang akan buka-bukaan permainan para pengadil lapangan hijau. Selamat malam Mr. Ye. Selamat malam Mbak Nana. Terima kasih sudah bersedia membuka cerita di Mata Najwa malam ini. Saya ingin tahu, jadi Anda perangkat pertandingan di Liga 1. Apa yang Anda ketahui soal bagaimana biasanya para pengadil lapangan hijau, para wasit ini ikut bermain? Ya, kita sudah diinstruksi. Artinya kita sudah menjalankan tugas di lapangan, Mbak. Untuk terkait partai yang harus dimenangkan. Itu Mbak. Oke, dapat instruksinya dari mana biasanya? Kalau instruksinya sudah jauh pertandingan, kita sudah diinstruksi. Untuk teknis lapangannya kita biasanya pakai kode. Pakai kode, kode-kodenya seperti apa? Ini semua perangkat pertandingan akan ikut, dari mulai wasitnya, hakim garisnya dan sebagainya, semuanya akan ikut atau bagaimana? Siapa saja yang biasanya terlibat dalam satu pertandingan? Yang jelas kita tim, Mbak. Tak mungkin seorang perangkat satu aja yang bermain, tidak mungkin. Oke, yang Anda alami sendiri, bisa ceritakan pengalaman yang Anda alami sendiri. Saya tahu Anda tidak mau menyebutkan nama pertandingannya, karena pasti akan dengan mudah tertebak begitu ya. Tapi yang Anda alami sendiri, yang Anda bisa ceritakan? Jadi ketika kita untuk diperintah memenangkan suatu pertandingan, di situ jelas ada kejadian handsball di gawang untuk tim yang harus menang. Tapi waktu itu tidak diadakan penalti seperti itu, Mbak. Jadi sengaja tidak memberikan hukuman atau sengaja memberikan hukuman, begitu biasanya? Iya, sengaja dibiarkan seolah-olah kita tidak tahu, padahal kita tahu. Oke, itu yang biasanya Anda lakukan? Iya. Oke, dan apakah Anda melakukan praktek ini di liga kompetisi yang sekarang, yang musim ini? Ada pertandingan yang memang hakimnya, wasitnya mengatur? Betul, Mbak. Di pertandingan musim ini ya, berapa kali yang Anda tahu? Yang Anda sendiri terlibat berapa kali? Dari 10 pekan pertandingan Liga 1 nih, yang wasitnya main? Untuk yang tahun ini, kompetisi tahun ini, kita 2 kali main. Dari Anda sendiri 2 kali? Anda apakah tahu pertandingan lain di luar yang kelompok Anda lakukan, yang juga diatur? Yang jelas seperti itu prakteknya, Mbak. Bagaimana? Yang jelas sama seperti itu prakteknya. Jadi apakah bisa dibilang 10 pertandingan itu semuanya hakimnya main? Wasitnya main? Bisa jadi. Bisa jadi, tapi yang Anda lakukan sendiri itu 2, begitu ya? Betul. Anda dapat berapa, Pak? Kalau untuk dapatnya, nggak bisa kita sebut Mbak Nana. Yang jelas adalah. Karena kalau pemain saja dapat 150 juta tuh, kalau wasit lebih gede dong ya? Yang jelas puluhan atau ratusan, Mbak. Ratusan? Puluhan sampai ratusan. Semakin tinggi liganya semakin mahal dong? Semakin tinggi partainya semakin mahal.
Semakin tinggi partainya semakin mahal dan sampai bisa puluhan sampai ratusan juta begitu ya. Itu kan kalau kita lihat di pertandingan-pertandingan kemarin ada petugas, ada polisi pakai rompi Satgas anti mafia bola, itu takut nggak? Bisa dicurigai nggak oleh mereka? Kalau kita nggak mungkin tercium, Mbak, karena kita udah biasa seperti itu dan tugasnya mereka pun cuma hanya berdiri begitu, Mbak. Jadi kita nggak terlalu berpikir ke situ. Oh, jadi nggak ngaruh ya? Ada polisi berdiri pakai rompi itu nggak ngaruh ya? Udah aman semua gitu ya? Betul, Mbak. Oke, jadi cuma pemanis aja tuh ya yang berdiri di situ ya? Bisa dikatakan begitu. Baik. Anda sudah berapa lama nih jadi menjadi perangkat pertandingan dan apakah memang baru di musim ini saja nih Anda bermain atau sebelum-sebelumnya juga sudah? Baru, Mbak. Oke, jadi baru di musim ini? Iya. Oke, saya tahu sebetulnya kan sudah dinaikin nih gaji wasit. Gaji perangkat pertandingan sudah naik. Sekarang jadi berapa gajinya Pak setelah naik ini? Di kompetisi ini kan dinaikkan kan? Kalau untuk dari federasi sebenarnya cukup, Mbak. Cuman ya kita namanya manusia. Di mana ada peluang di situ kita masuk, Mbak. Jadi sebetulnya sekali pertandingan itu dapat berapa? Untuk apanya, Mbak? Yang resmi dari federasi? Tidak bisa saya sebut, Mbak, karena ini urusan dengan federasi nanti. Oke, baik. Saya ingin minta komentar, sebelumnya saya mau bilang kalau teman saya Raffi Ahmad sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih AA sudah datang ke Mata Najwa. Ini adalah Chairman Rans Cilegon FC. Tadi kita bicara pengaturan skor, yang sekarang lagi buka-bukaan adalah wasit perangkat pertandingan Liga 1. Wow. AA kaget? Wow. Wow, sudah banyak dengar. Tapi kan dulu memang aku, kalau saya pribadi kan saya memang mungkin di dunia sepak bola baru lah. Saya juga anak baru ya. Cuman kalau memang mendengar secara anggapnya saya adalah orang awam, pencinta sepak bola. Dengar-dengar, pernah dengar. Tapi kalau untuk secara langsung saya sih benar-benar belum tahu secara detailnya. Tapi ya seperti ini kan memang tugasnya kita sama-sama di insan sepak bola pelan-pelan ya kita berantas gitu. Bagaimana caranya ya PSSI dan semuanya Satgas dan lain-lain kan lagi menyoroti ini untuk sama-sama diberantas. Yang kemarin pertandingan yang juga Perserang kan juga sempat tanding lawan Rans tuh. Ya. Itu apa yang AA ketahui soal itu? Ya, karena kemarin, pemainnya udah dihukum nih. Apanya? Pemain Perserangnya sudah dihukum. Ya kita juga apresiasi juga ada tim yang berani bicara itu. Tapi kalau kemarin juga sempat juga dikait-kaitkan Rans juga ikutan. Tapi kan segera kita konfirmasi. Tapi kalau memang kita juga apresiasi ada tim yang berani bicara seperti itu ya kita apresiasi lah. Itu juga kan sama-sama untuk kemajuan bersama. Rans sendiri pernah didekati setahu AA atau sempat apakah manajemen yang sehari-hari bertugas atau pemain atau pelatih? Kalau saya mungkin karena posisinya chairman dan saya nggak langsung turun ke lapangan, nggak turun ke hutan belantaranya. Mungkin yang bersinggungan langsung sama saya itu nggak ada. Tapi selama ini saya mendengarkan report dari teman-teman saya di bawah ya. Selama ini kan Rans baru bertanding kurang lebih 6 pertandingan lah sama kemarin lah. Saya masih belum mendengar merapatnya itu ada di tim saya berbau-bau seperti itu ataupun misalnya dari manajer, COO, teman-teman saya mungkin Darius dari presiden Rans, Rofi ataupun pasti kan mereka report ke saya. Belum ada sih sampai ke telinga saya untuk yang beririsan. Misalnya ada pertandingan ini Rans ditawarin untuk lu menang dong, lu atau ini dong. Ya, selama ini enggak. Untuk mengantisipasi pemain saya juga supaya nggak masuk angin misalnya. Dari sebelumnya kan kita udah kasih motivasi dia, kita pun memberikan gaji yang layak, kita pun memberikan bonus yang bijaksana buat mereka harusnya. Dan saya juga tanamkan ke hati mereka ya harga diri kalian itu jangan hanya sebatas itu gitu loh. Untuk sampai sekarang masih di telinga saya, di lingkaran saya di Rans sih pemain ataupun apa belum ada yang sampai ke telinga saya. Gitu. Tapi bahwa itu praktek yang kerap kali terjadi, sudah nyata dan sebagainya, itu memang sesuatu yang Raffi sudah ketahui sejak dulu sebetulnya. Saya dengar iya, sebenarnya waktu pertama kali saya pertandingan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, saya juga deg-degan, saya tunggu nih, gue dikerjain atau enggak, ada yang ngerjain gue atau enggak. Saya menunggu nih, cuman ya alhamdulillahnya maksudnya ya. Beneran alhamdulillah atau sebetulnya nggak sadar dikerjain ya? Nah itu dia, ini kan alhamdulillahnya sih ekspektasi saya gitu ya saya sih polos-polos aja ya maksudnya dalam sinergi ya udah deh apapun yang terjadi ya saya juga orang baru ya udah kita fight aja. Ya saya sih cukup puas yang nggak puas banget tapi
mungkin atau yang gue dikerjain gue nggak sadar, tapi yang saya rasain sih normal-normal aja kalau gue pribadi ya. Oke, apa yang seharusnya bisa dibaca oleh pemilik, oleh Atta, oleh Raffi begitu ya? Kalau ini sesungguhnya memang ada yang nggak beres, Kak Akmal. Apa yang bisa jadi indikator anak muda yang baru terjun nih ke dunia Mungkin sepak saya bola? masih polos kali Bang ya, jadi gue sih merasa masih Karena oke-oke tadi aja. pengakuan wasit, nanti kita akan spesifik lagi bicara soal pengakuan wasit. Tapi kalau misalnya itu kan baru satu pintu nih pengaturan skor dari wasit. Ada yang dari runner, ada yang dari mana-mana begitu. Ya kalau saya bisa sekarang bilang sama ada Atta sama Raffi nih. Saya fair-fairan saja gitu kan. Ke depan saya melihat hipotesa saya gini. AH itu ada di zona degradasi. Itu akan bertahan terus ada di situ. Sampai kemudian 3-2 pertandingan terakhir akan ada orang yang datang untuk menawarkan mau nggak diselamatkan dengan jumlah sekian. Gitu. Karena melihat sosok Atta ini punya duit gitu kan. Sama. Jadi harus siap-siap didatengin nih. Ya, nanti lihat aja. Enggak kan? Nanti akan ngalamin. Belum, kalau aku Maksudnya sih- nanti akan ngalamin seperti itu. Nah, Raffi juga dia akan ada di posisi 3 terus. Sampai 2-3 pertandingan terakhir, nanti akan ada yang datang untuk menawari mau nggak 8 besar nih gitu. Ini hipotesa yang bisa kemudian jadi atau tidak. Artinya nanti akan terjawab di akhir musim kompetisi ini gitu. Kenapa? Karena dilihat Atta dan Raffi ini orang baru di bola gitu kan, dan dilihat punya uang gitu kan, punya cuan gitu kan. Yang kemudian dianggap belum tahu rimba sepak bola kita. Nah, ini Jadi yang mereka berada di posisi sekarang ini, posisi 3 itu sudah dikondisikan? kalau bukan dikondisikan artinya banyak mainan-mainan atau faksi-faksi di sepak bola kita ini yang ikut terlibat bermain. Sebagai contoh misal wasit tadi dikatakan itu kan bermain di Liga 1, di Liga 2 juga. Ada juga pemain-pemain yang di belakang layar yang ikut terlibat di dalamnya. Misalnya Perserang kan bukan pemainnya ini yang main gitu kan. Ada aktor di balik layar yang mengatur itu semua. Yang kebetulan baru masuk ke Perserang gitu kan. Karena dianggap Perserang ini masih ada orang yang bisa kemudian diajak komunikasi. Nah, mungkin dalam perjalanan ini ada misalnya di Ahapati ada yang sudah mulai didekatin, ternyata nggak bisa masuk, mundur dulu, cari lagi nanti. Nah, bisa juga di Rans akan ada seperti itu. Kenapa? Kan dia kan akan coba-coba untuk melakukan itu semua, melakukan pendekatan karena ini peluang untuk mendapatkan cuan istilah saya yang menjadi tradisi di bola kita selama ini. Jadi kita harus gimana Bang baiknya? Harus jaga gitu kan, jangan sampai kemudian saya kan katakan tadi ada pilihan buat Atta dan Raffi ini di sepak bola sebagai orang baru 2. Dia kemudian angkat bendera putih karena ternyata rimbanya sangat luar biasa seramnya, kemudian uang habis luar biasa habis, atau ikut kecebur di dalamnya, bermain di dalamnya demi sebuah gengsi di klub sepak bola. Pilihan cuma 2 itu aja ke depan. Kita akan lanjutkan karena setelah ini saya masih ingin meneruskan bersama perangkat pertandingan Liga 1 yang tadi buka-bukaan untuk Mata Najwa. Dan saya juga akan berbincang dengan Ketua Komite Wasit PSSI, Ahmad Riyad, di segmen berikutnya. Apakah sudah tergabung? Selamat malam Pak Ahmad. Sudah tergabung? Baik. Selamat malam. Selamat malam Pak Ahmad Riyad, Ketua Komisi Wasit PSSI. Tadi kita dengarkan tuh pengakuan dari perangkat pertandingan Liga 1 loh itu Pak. Setelah pariwara saya akan minta tanggapan Pak Ahmad Riyad. Setelah pariwara tetap di Mata Najwa. Lagi-lagi begini PSSI, saya sudah terhubung dengan Ketua Komisi Wasit PSSI Ahmad Riyad. Pak Ahmad, tadi kita dengarkan pengakuan dari perangkat pertandingan di Liga 1 yang mengaku sudah di kompetisi ini sudah 2 kali tuh mengatur pertandingan. Tanggapan Anda soal itu Pak Ahmad Riyad? Ya, alhamdulillah. Terima kasih masih banyak yang peduli sama PSSI pertama. Yang kedua, kalau Bu Najwa ini mau PSSI bagus, mau membongkar kedok yang bobrok-bobrok, dibuka saja siapa perangkat pertandingan tersebut. Besok sudah jadi action yang luar biasa di PSSI. Tapi kalau dilindungi orang berbuat salah sekarang berada di balik panggungnya Bu Najwa. Apa yang bisa kita lakukan kalau tidak ada namanya orang? Apakah betul dia anggota wasit kita? Apakah orang jadi-jadian? Apakah inisialnya sama KTP-nya dengan wasit kita? Banyak untuk memfitnah banyak. Tapi kalau kita sepakat mau membangun sepak bola kita. Ayo kita buka namanya, nggak usah di forum ini.
hubungi aja telepon saya, namanya. Besok sudah action besar-besaran sudah. Apa action yang bisa Komisi dilakukan semuanya. PSSI, Pak Ahmad Riyad? Karena kan kisah kasus-kasus seperti ini juga sudah sering begitu. Kalau kita lihat Enggak, misalnya hanya ini kemarin yang kemudian dihukum ya pemain begitu, tapi tidak lebih jauh dari pemain. Pembuktian selama ini yang sudah dilakukan PSSI tidak membuat orang yakin pada kinerja PSSI untuk mengawasi mafia kok. PSSI yang mana? PSSI sekarang berbeda, silakan. Ajukan sekarang namanya. Saya nanti sebagai buktinya nanti. Saya jamin kalau ada nama yang dibongkar, besok sudah jadi action. Kita terima kasih. Mara PSSI akan memberi penghargaan kepada programnya Ibu Najwa. Kalau sampai membongkar ini, kita terima kasih, sangat terima kasih. Mata Najwa Ingat, sudah mengangkat, Pak Ahmad Riyad, Mata Najwa sudah mengangkat PSSI bahkan sejak ketuanya masih Nurdin Halid waktu itu sampai sekarang. Satgas Mafia Bola yang dibentuk oleh Kapolri Tito Karnavian itu juga terbentuk di Mata Najwa, PSSI bisa apa jilid 2. Tapi kemudian sekarang kita lihat kasus yang sama kemudian muncul dan muncul. Jadi pertanyaan saya, apa yang bisa dilakukan oleh Komite Wasit PSSI? Karena kan federasi yang punya wewenang, federasi yang punya tangan, federasi yang punya kebijakan, dan seharusnya federasi yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Jadi apa, Pak? PSSI bisa apa? Ya, kalau secara teknis, itu urusan saya Komite Wasit. Tapi kalau non teknis, ada komisi disiplin, ada komisi etik yang bisa menghukum yang bersangkutan. Kalau memang ada bukti-bukti tertentu yang harus dibawa ke ranah pidana, penyuap dan sebagainya, silakan. Tapi bongkar dulu. Jangan sekarang orang yang merusak PSSI berada di balik ketayaknya Bu Najwa. Bongkar, buka. Pertanyaan saya simpel, Pak Ahmad Riyad. Apakah misalnya ada beberapa kasus di mana keputusan wasit itu kontroversial? Ada banyak sekali misalnya masukan yang kami terima di Mata Najwa lewat media sosial, kasus-kasus yang hakim-hakimnya, hakim-hakim pertandingannya begitu ya, wasit-wasitnya, itu memang menimbulkan tanda tanya. Apakah misalnya itu sudah diusut lebih lanjut? Hal-hal yang menimbulkan kecurigaan itu? Sudah kita investigasi, sudah kita beri hukuman sesuai karena teknis. Misalkan pada saat penalti ada pemain lawan yang masuk wasit tidak mengulang penaltinya, kita hukum. Ada PSIS Semarang dengan Barito Putra yang di luar kotak penalti di dalam tapi terseret keluar, sudah kita hukum. Ada 9 dari 150 pertandingan. Ada 9 temuan kita yang sudah kita hukum. Baik. Ayo, tolong dibantu. Kita tolong dibantu ini kalau mau membangun sepak bola kita, tolong dibantu kita. Mas, saya ingin ke Mas Akmal, tolong dibantu katanya. Jadi selama ini dirasa, apakah memang selama ini tidak cukup bantuan orang luar begitu ke PSSI, Satgas Mafia Bola bahkan sudah dibentuk waktu itu? Kita siap membantu, masyarakat siap membantu, bahkan masyarakat siap berada di garda terdepan untuk pengurus PSSI saat ini kalau mau membongkar gurita mafia bola itu. Saya yakin dan yakinnya supporter bola kita gitu kan, mereka juga kan punya mata, punya hati, kemudian juga melihat situasi di lapangan yang menjadi problem dan mereka akan membantu itu semua gitu. Sebagai contoh, waktu ada Satgas Mafia Bola gitu kan, ada call center yang dibuka oleh Satgas Mafia Bola 0813 sekian waktu itu. 1000 laporan itu masuk ke Satgas Mafia Bola gitu. Nah artinya kalau kemudian PSSI tadi kata Pak Riyad, ayo kita bareng-bareng. Nah, PSSI-nya membuka diri untuk itu semua gitu kan. Nah ini yang kemudian kita tunggu dari PSSI, membuka diri sehingga kemudian orang melapor tidak ketakutan. Selama ini yang terjadi adalah ketika saya melapor, saya akan menjadi orang pertama yang dihukum. Itu yang terjadi sehingga kemudian ada ketakutan masyarakat situ. Wasit misalnya. Ada juga beberapa wasit yang melapor ke Save Our Soccer, ada dia harus bayar sekian untuk bisa memimpin wasit, memimpin pertandingan. Dia juga ada kutipan. Bayarnya ke siapa itu? Ada maklarnya gitu kan. Nah, maklar wasit. Maklar wasit untuk kemudian bisa ditugaskan. Nah, ini kemudian kalau nanti Pak Riyad mau buka, Save Our Soccer siap untuk membantu itu. Karena tujuan kita bersama-sama saat ini adalah bagaimana sepak bola kita setelah 20 tahun terakhir menggurita mafia bola bisa kita berantas dan kita perangi sama-sama. Karena yang kita tunggu saat ini adalah prestasi gitu kan. Ada Raffi, ada Atta, ada Kaisang, anak muda yang maju. Jangan sampai kemudian mereka akhirnya kecewa dengan situasi yang saat ini. Padahal mereka adalah sumber utama masa depan sepak bola kita. Oke. Bicara wasit, kalau saya ingin lempar ke Mr. Ye yang malam ini memang spesifik datang ke Mata Najwa dan meminta identitasnya disembunyikan, dan kami menghargai permohonannya identitasnya disembunyikan, tapi bukan berarti Pak Ahmad Riyad kami tidak melakukan tugas jurnalistik kami untuk mengecek apakah memang betul narasumber yang kami hadirkan sesuai dengan apa yang ia sebutkan kapasitasnya, perangkat pertandingan Liga 1. Saya jamin itu Pak.
Tapi bahwa kalau kemudian ada narasumber yang meminta identitasnya disembunyikan, itu adalah hak narasumber. Kenapa Anda minta disembunyikan, Mr. Ye? Apakah tadi tuh kita dengarkan Ketua Komite Wasit bilang akan membuka diri kalau mau melapor, akan melindungi. Anda percaya tidak, Mr. Ye? Masih terhubung di Mata Najwa? Cek, Mr. Ye, Anda masih terhubung di Mata Najwa? Baik, kita masih akan berusaha untuk menghubungi. Saya ingin minta tanggapan Anda, Mas Bambang Suryo. Ini juga sesuatu yang sudah terjadi sejak lama kan kalau kita bicara wasit? Lama, Mbak. Lama. Ya memang ada. Apa yang dikatakan sama Akmal memang benar. Ada maklarnya, ada penugasan, siapa yang store banyak itu yang... Dan dari luar federasi pun ada yang memanage untuk jadi wasit untuk pertandingan ini. Dan salah satunya semua tim A ini. Tim A ini main. Wasitnya itu aja. Ada mesti. Pasti. Siapa nih jadi yang maklarnya ini siapa? Mereka ada di mana? Karena yang biasanya menentukan wasit ini untuk pertandingan ini? Maklarnya ada di luar federasi. Nah, tapi sekarang beliaunya ini sudah mundur dari sepak bola. Tapi bagaimana bisa memastikan bahwa ya itu wasit itu yang kalau dia sudah bayar dia yang akan memimpin pertandingan, harus ada akses ke dalam dong? Ya pasti. Ada, Mbak. Mas Akmal pun tahu siapa beliau-beliaunya juga pasti tahu. Oh, maksud saya akses ke dalamnya itu sampai sejauh apa? Di dalam federasinya? Dalam federasinya. Dalam federasinya. Saya ingin, Mr. Ye sudah tersambung lagi. Mr. Ye tadi Pak Ketua Komite Wasit menyebutkan, Pak Ahmad Riyad, kalau mau terbuka akan dilindungi. Anda berani terbuka? Kalau untuk terbuka, kita masih belum berani, Mbak, karena menyangkut keselamatan juga. Bagaimana? Belum berani karena? Menyangkut keselamatan juga, Mbak, karena juga ini pekerjaan. Menyangkut keselamatan. Jadi Anda khawatir keselamatan Anda, spesifiknya apa? Anda takut setelah Anda membuka, Anda menjadi incaran pihak-pihak tertentu atau bagaimana? Iya betul, Pak. Artinya kita nanti bisa dibilang pengkhianat sama tim bos kita atau tim yang sudah bekerja sama kita. Jadi jaminan keselamatan dari federasi itu tidak akan membuat Anda mau terbuka? Belum berani. Baik, bagaimana Pak Ahmad? Apa yang bisa dilakukan untuk meyakinkan supaya lebih banyak lagi orang yang mau bicara terbuka? Nah, kita bisa. Itu Bu Najwa sekarang ada penjahat dalam sepak bola kita berlindung di belakangnya Bu Najwa untuk membuat berita seperti ini. Tapi kita sulit melacaknya. Tolong dibantu. Kita akan melacak. Kasih nama-namanya. Rasanya salah tuh kalau berlindung di Mata Najwa. Biasanya berlindungnya di balik pihak yang punya wewenang tuh, di balik federasi. Ya ini buktinya ini sekarang. Bahwa kemudian ada narasumber yang berani terbuka bicara di Mata Najwa dan bukan bicara ke federasi, ya tolong. Ngatur. Orang yang mengaku ngatur, mengaku setor, tahu pengaturan semua, mengaku pemain, disembunyikan sekarang ini. Bukan disembunyikan, Pak, menyembunyikan diri karena takut federasi tidak bisa melindungi. Sesederhana itu kok. Lah terus kita bisa apa kalau orangnya bersembunyi sama dengan nggak ada Itu apa-apa? pertanyaan Mata Najwa. PSSI bisa apa ya, Pak? Bisa menindak kalau ada orangnya. Bongkar, ayo kita bongkar. Ketemu saya aja lah, cukup sudah. Baik, kita akan kembali setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. Saya akan sudah membentuk satgas khusus untuk menangani ini. Satgas khusus kepolisian? Iya, sudah waktunya dari kepolisian melihat fakta-fakta yang ada, tuntutan publik yang sudah ada untuk melihat persepak bolaan Indonesia yang sehat. Kita cari, kita buat adalah untuk kita mencari konstruksi masalah dulu. Nanti baru kita bisa menetapkan bagaimana konstruksi hukumnya. Satgas Mafia Bola menangkap Johar Lim Eng, anggota Komite Eksekutif PSSI dalam kasus pengaturan skor sepak bola pada Kamis siang. Satgas Anti Mafia Bola menetapkan pelaksana tugas Ketua Umum PSSI Joko Driono sebagai tersangka.
teman-teman, belakangan ini banyak yang mempertanyakan siapa sosok yang mengenakan rompi bertuliskan Satgas Anti Mafia Bola yang berada di pinggir lapangan. Karena Satgas ini sesungguhnya telah berakhir masa tugasnya tahun 2020 lalu. Berikut ini jawaban dari mantan Ketua Satgas Anti Mafia Bola yang disampaikan khusus untuk Mata Najwa. Dan pada tahun 2018, pada saat acara Mata Najwa yang dihadiri oleh Bapak Kapolri, muncul keluhan dari masyarakat tentang terjadinya praktek kecurangan, praktek pengaturan skor terhadap pertandingan sepak bola baik di Liga 1, Liga 2 dan Liga 3. Sehingga dari situlah Bapak Kapolri kemudian membentuk Satgas Anti Mafia Bola Polri. Kemudian saat ini kita melihat bahwa ada beberapa orang saat bergulirnya Liga 1, Liga 2 di Indonesia di tahun 2021, beberapa orang menggunakan rompi Satgas Anti Mafia Bola. Memang itu bukan dari Satgas Anti Mafia Bola Polri yang saya pimpin, karena sudah berakhir di bulan Agustus tahun 2020. Terus siapa dia? Perlu saya sampaikan bahwa di tahun 2021 ada kerjasama antara Ketua PSSI Bapak Muhammad Iriawan dan Bapak Kapolri yang dibekali oleh Bapak Asop Kapolri Irjen Pol Dr. Desmond Sianto. Jadi bagaimana persisnya kabar Satgas Anti Mafia Bola? Kita akan bahas lebih lanjut bersama Brigjen Polisi Dedi Setiabudi, Kepala Biro Kerjasama Polri yang sudah bergabung lewat video call. Selamat malam, Pak Dedi. Malam, Mbak Najwa. Pak Dedi, jadi persisnya Satgas ini sesungguhnya masih ada dan bertugas atau karena memang sudah selesai, jadi sekarang bentuknya seperti apa, Pak? Begini Mbak Najwa, kerjasama itu memang baru ditandatangani pada tanggal 22 Juli 2021. Masing-masing Polri maupun PSSI punya komitmen untuk mewujudkan persepak bola yang bersih, kemudian berprestasi, kemudian menurut saya ditambahkan kondusif dan aman di samping bermartabat. Oke. Kemudian untuk Satgas Mafia Bola itu memang berdasarkan surat perintah Bapak Kapolri sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bulan Agustus. Nah, saat ini kita dari pihak Polri belum membentuk Satgas Mafia Bola. Oke. Tetapi kita sudah punya dasar, ya kita sudah punya pedoman berupa kerjasama yang juga sudah dituangkan, ya dalam rangka penegakan hukum ada pengawasan dan ada juga kegiatan penegakan hukum, yaitu pencegahan dan penegakan hukum itu sendiri. Demikian Bu Najwa. Baik, berarti yang pakai rompi di lapangan itu Pak, itu yang masih ada tulisannya Satgas Anti Mafia Bola itu siapa ya Pak? Gini, ada ruang lingkup dalam kerjasama itu tentang penegakan hukum. Penegakan hukum itu diantaranya ada kegiatan pengawasan. Pengawasan itu dapat dilaksanakan baik bersama-sama maupun oleh masing-masing pihak. Ya barangkali itu dilakukan oleh PSSI. Pengawasan itu dalam rangka pencegahan. Oke, kami belum membuat untuk Satgas itu. Oke Pak, jadi saya konfirmasi itu bukan polisi ya, itu justru dari orang PSSI yang pakai sendiri rompi Satgas Anti Mafia Bola ya Pak? Saya tidak pernah mengatakan itu, silakan nanti dikonfirmasi dengan PSSI. Tetapi yang jelas rompi itu pernah dipakai pada saat kita menerbitkan surat perintah Kapolri untuk Satgas Mafia Bola. Oke, yang tadi Bapak katakan sudah selesai di tahun 2020 sesungguhnya begitu ya? Betul. Dan sekarang kerangka kerjasamanya ada dalam nota kesepahaman. Tetapi di nota kesepahaman itu apakah ada turunan yang spesifik menyebut akan ada Satgas lagi yang dibentuk oleh kepolisian Pak atau belum? Memang sudah diamanahkan pada kerjasama tersebut bahwa apabila nanti diperlukan untuk membentuk Satgas, nanti akan dibuat draft yang lebih teknis tentang Satgas itu. Dan sampai sekarang itu belum dibuat, Pak?
Sampai sekarang belum sampai ke draft teknis itu? Belum dibuat karena perjanjian kerjasamanya itu sendiri baru ditandatangani pada bulan Juli 2021 dan belum disosialisasikan kepada satuan wilayah. Jadi Pak, jadi apakah sejauh ini selama liga yang baru berjalan nih beberapa pekan, apakah polisi pernah masuk lebih dalam seperti halnya yang dilakukan waktu ada Satgas, Pak? Atau selama ini betul-betul hanya dari segi mengeluarkan izin dan memastikan protokol kesehatan COVID-nya saja? Kalau bicara soal mafia pengaturan skor, polisi memang belum menyentuh lagi ya, Pak? Kalau itu tergantung kepada laporan yang masuk kepada polisi. Penanganan penegakan hukum itu tidak tergantung harus ada dibangun atau dibuat tim Satgas. Jadi silakan dilaporkan kepada polisi, polisi akan melakukan penyidikan tanpa harus ada Satgas, demikian. Dan jadi posisinya menunggu kalau ada laporan. Kalau misalnya ada kecurigaan yang tercium atau kejanggalan yang tampaknya ini dugaannya ada mafia bermain, apakah itu sudah dilakukan, Pak? Karena kan itu dilakukan Satgas ketika itu, proaktif mereka, tidak menunggu. Ya, saat ini selama fakta hukumnya jelas, silakan dilaporkan. Polisi akan melakukan respon penanganan hukum. Oke, cukup tidak itu, Mas Akmal? Menunggu. Saya sih ngelihat gini, ini berdasarkan MOU, Nana. Di pasal 11 yang saya tahu MOU antara PSSI dan Polri, di situ disebutkan pihak pertama punya wewenang untuk kemudian melimpahkan apabila ada kasus yang terkait dengan family football yang masuk ke ranah pidana kepada pihak kedua ini polisi gitu. Okay. Tapi tidak spesifik kemudian menyebutkan ada Satgas anti mafia bola di situ. Belum ada turunan, betul tadi belum ada turunan hukum yang turunan perjanjian yang kemudian dibuat secara spesifik. Menurut saya apa yang sudah dilakukan oleh Satgas Mafia Bola Jilid 1, 2, dan 3 terakhir adalah Jilid 3 menangani kasus pengaturan skor Persikasi Kabupaten Bekasi. Ini sudah bagus. Ada call center, kemudian masyarakat juga bisa melaporkan kasus-kasus ini terjadi tanpa kemudian rasa takut. Yang selama ini terjadi adalah masyarakat ingin melaporkan kemudian takut. Karena apa? Karena selalu selama ini kasus-kasus yang terjadi yang melaporkan yang dihukum gitu kan. Nah, ini menurut saya ke depan harus turunan MOU ini harus dibuat turunan lagi, buat saya bukan lagi Satgas gitu. Karena Satgas periodik, waktu itu 6 bulan sekali diperpanjang. Saya bahkan bilang kalau perlu ada satuan khusus spot crime di di kepolisian untuk menangani masalah-masalah olahraga ini gitu. Karena pengaturan skor bukan cuma di sepak bola, di basket juga kemarin terjadi kasus ini gitu kan. Oke, saya ingin tanya spesifik Pak Dedi, karena ini baru saja nih ada kasus Komisi Disiplin PSSI sudah menjatuhkan sanksi. Menurut Komisi Disiplin terbukti ada 6 pemain yang terlibat. Kalau dalam kasus seperti itu, apakah polisi akan langsung masuk untuk menelusuri? Karena tentunya bukan hanya pemain kan yang terlibat pengaturan skor, ada pihak lain. Ini kalau kasus tadi bagaimana posisinya? Masih menunggu laporan? Apakah PSSI harus melapor atau masyarakat melapor atau bagaimana, Pak? Ya, kan begini Mbak Nazwa. Laporan itu ada 2 sumber. Ada sumber yang diketahui langsung oleh polisi, ada sumber yang diterima dari masyarakat atau dari siapapun yang melapor. Selama itu ada diketahui dari 2 sumber itu, polisi wajib melakukan penanganan. Demikian Mbak Najwa. Sudahkah ada laporan dari PSSI soal kasus yang terakhir ini, Pak? Sepengetahuan Anda, Pak Dedi? Sepengetahuan saya, mohon maaf, saya tidak bisa mengomentari masalah penanganan kasus di mafia bola, karena saya pikir Mbak Najwa hanya konfirmasi tentang naskah kerjasama yang sudah ditandatangani antara PSSI dan Polri. Baik, nanti kalau begitu kami akan cek apakah memang Komdis PSSI akan menindaklanjuti sehingga tidak hanya pemain yang diberikan sanksi, tetapi juga pihak-pihak lain yang terlibat. Kita akan lihat apakah memang PSSI mau membawa ini ke ranah hukum selanjutnya. Pak Dedi, terima kasih banyak sudah bersedia memberikan jawaban di Mata Najwa malam ini, Pak Dedi. Baik, terima kasih. Baik, sebelum break saya ingin minta singkat-singkat dulu Atta dan Raffi. Merasa lebih secure tidak kalau ada Satgas atau bahkan ada task force khusus begitu yang akan melihat betul-betul nih berbagai kejadian atau mengantisipasi kejadian-kejadian seperti ini? Pokoknya upaya yang paling optimal aja yang disarankan Pak Akmal, Pak, ya tadi semuanya upaya yang paling optimal dilakukan oleh semua lini dari PSSI, dari polisi, dari Satgas, apapun itu mau dibentuk satu tim apapun itu.
yang paling penting ada penanganan khusus, ya kita merasa lebih secure. Karena kita pun benar kata Mas Akmal, ya kita yang muda yang baru terjun, kita pun nggak mau kapok. Kita pun di sini pengen terus panjang. Saya sama Atta juga kita komit kok, kita masuk ke sepak bola ini bukan cuma setahun 2 tahun dan kita pergi. Kita pun tahu kalaupun kita kalah bukan berarti kita menyerah. Kita kan kalau kalahnya bener memang karena timnya harus kita perbaikin dengan semua infrastruktur kita perbaiki, ya kita pasti akan perbaiki, kita akan terima. Tapi kalau nyatanya bener-bener kita rasain dikerjain dan ini kita stres, ya kita pun kan ya pastinya sayang banget gitu loh. Oke. Nanti Atta setelah pariwara kita harus break dulu, setelah ini kita akan kembali. Jangan sampai kapok 2 anak muda ini. Jangan sampai kapok setelah PSS, setelah ini kita akan kembali. Semangat! Kalau kapok nggak ada. Yang jelas memang ramai-ramai pesohor beli klub sepak bola. 2 diantaranya ada di Mata Najwa malam ini. Jadi Atta sudah, kalau boleh tahu, habis berapa sih investasinya? Mahal ya? Waduh, sebenarnya kan bukan kalau tim bola tuh bukan dari belinya sih yang mahal. Sebenarnya kan lebih ke OPEX-nya ya, per tahun kan ada operasional, ada gaji, ada segala-gala macam. Kadang-kadang ada biaya-biaya tidak terduga juga. Kadang kita harus ada transfer pemain yang cedera atau biaya rumah sakit dan lain-lain ya. Jadi kalau menurut aku sih kalau kita mau cari untung banget bukan di bola ya. Karena dengan sekarang ini istilahnya penghasilan sponsor sama pengeluaran itu mirip-mirip dikit aja, itu kita udah bersyukur lah. Itu sih yang aku lihat. Jadi yang dikejar sesungguhnya karena itu, karena kecintaan terhadap permainan. Karena kecintaan sepak bola dan pengen kan tadinya biasanya nonton aja nih, coba deh kita masuk ke sepak bola Indonesia, apa yang bisa kita lakukan gitu. Dan aku juga lihat Arafi semangat di sepak bola, aku sebagai yang lebih muda dari Arafi, oh ayolah biar kita rame-rame nih bikin atmosfer sepak bola lebih menarik. Karena awalnya kan aku main sama Arafi main bola satu tim namanya SFC ya. Tapi di situ kita lihat kayaknya seru ini kalau kita bikin ada cywarnya, ada gimmick-gimmicknya kayak di luar lah ya, ada kita bikin konsernya, ada bikin launchingnya yang niat dan lain-lain, live streaming, ya itu sih yang kita pengen. Jadi sesungguhnya potensinya ini besar ya. Potensi ini itu karena kalau bicara sponsor tadi Atta bilang tipis-tipis. Cuma kayaknya kalau RAN sponsornya banyak banget deh. Itu kan tergantung. Tapi enggak, kembali lagi sebenarnya gini, niatnya dulu. Memang kalau aku lihat memang dulu cita-cita saya pengen jadi pemain sepak bola. Kalau saya, dulu saya pengen banget jadi kiper, dulu pernah seleksi Persib Junior dan lain-lain. Tapi memang karena ibu saya ngefans sama Thomas Djorghi, jadi suruh jadi artis, bukan jadi pemain sepak bola. Tapi itu adalah cita-cita saya yang memang belum tercapai. Dan akhirnya sekarang, ya memang saya punya tim sepak bola ini apa ya? Tim sepak bola ini memang suatu hal kayak kita punya bayi, gimana sih? Kayak kita punya bayi, kita ngerawat bayi kita. Jadi nggak akan bisa langsung tim kita jago atau betul. Enggak, pasti semuanya ada perjuangannya, pasti semuanya ada prosesnya. Dan juga ya contoh kayak tadi ditanya OPEX mahal, ya tergantung kita pingin tim yang seperti apa. Contohnya anak kita mau sekolahnya bagus, ya kita sekolah di luar negeri pasti biaya lebih mahal. Misalnya kita juga pengen punya pemain yang ya shortcut, kita pengen cari pemain yang cepat. Enggak kita bibit ya, beli pemain yang mahal kan semuanya tergantung sebenarnya. Tapi juga yang kita mau sebenarnya sports and entertainment kita gabungin seperti di luar negeri. Di luar negeri itu kan pada maju karena sports and entertainmentnya mereka gabungin. Mudah-mudahan ya dengan niatnya saya sama Atta, kita juga baru kok di dunia sepak bola, ya butuh masukan juga dari teman-teman senior. Tapi niat kita ini baik. Apa yang paling mengagetkan Raffi dan Atta selama beberapa bulan ini masuk ke industri ini selaku... Belum ada yang mengagetkan, kalau untuk saya pribadi belum ada yang mengagetkan, tapi saya senang, saya mencintai, saya menikmati, susah senangnya juga ada, tapi ya masih belum ada yang mengagetkan. Lebih banyak susah atau senangnya sejauh ini? Saya bikin happy semuanya, karena saya udah happy, karena memang ini saya senang, saya cinta ya kalau tim saya kalah, istri saya bisa kena omel seharian, ibaratnya gitulah. Jadi kayak emang bener-bener ngurus anak. Kalau tim saya menang ibaratnya, mau apa aja. Despite dari rame-ramenya yang terjadi dari dugaan pengaturan skor, dugaan permainan wasit, tadi disebutnya bahkan ada maklar dan sebagainya. Berbagai hal itu bagaimana Atta? Itu membuat menjadi... Ya kalau normal ya kalau kita yang bikin tim bola ya pasti kesal dan khawatir lah ya. Tapi dengan tadi paparan yang Kak Najwa bikin ini, saya salut ya sama Kak Najwa, ini membuat kami merasa lebih ada tempat untuk sama-sama belajar gitu. Kalau aku sih ngelihat ini dengan para Bang Akmal di depan dan Mas Bro dan tadi semua yang ngomong, itu menurutku
jadi terbukalah banyak pikiran saya ketika ada di sini gitu. Makanya saya ke depannya yang penting sih visi misinya gimana tim saya ini berproses untuk lebih baik gitu aja sih. Kalau soal ketakutan pasti kalau kayaknya itu normal deh. Kita kan masuk ke sepak bola Indonesia dari awal juga orang bilang tiba-tiba teman-teman hati-hati ya sepak bola Indonesia itu keras, hati-hati ya sepak bola Indonesia itu ini itu ya. Kalau kita nggak mencoba ya kita nggak akan tahu kan. If we never try, we never know. Jadi kita sekarang coba, kita jelajahi, kita berpetualang di sini dan kita lihat nanti dengan segala resikonya, sudah siap gitu ya. Dengan segala resiko akan melihat. Oh, kita maju terus. Maju terus. Kita maju. Baik, kita akan break. Setelah ini kita akan kembali. Saya ingin minta pendapat dari teman-teman supporter. Salah satu stakeholder juga yang paling penting kalau kita bicara sepak bola, supporter. Apa kata mereka setelah pariwara? PSSI Bisa Apa Jilid 6, saya akan ke supporter yang kalau setiap ribut-ribut sepak bola yang seharusnya paling kecewa dan yang memang biasanya paling kecewa itu para supporter. Ada Mas Helmi Atmaja, teman saya dari Forum Diskusi Supporter Indonesia. Mas Helmi, kita ketemu lagi di PSSI Bisa Apa Jilid 6. Selamat malam Mbak Nana. Selamat malam, terima kasih sudah datang lagi ke Mata Najwa. Kita Mata Najwa sudah bahas ini dari 10 tahun lalu Mas Helmi. Betul Mbak Nana. Lagu lama yang berulang lagi begini. Sudah 10 tahun kita kawal begini-begini terus Mas. Betul Mbak. Bagaimana? Sedih sebetulnya Mbak. Ketika kita berada dalam masa euforia, habis pandemi, bisa nonton bola lagi, ternyata ada hal yang seperti ini lagi gitu. Nah, sebetulnya kalau kita berharap sih sebetulnya PSSI harusnya lebih bisa terbuka. Karena faktanya PSSI ini ya baru komentar setelah Mata Najwa mau tayang. Itu faktanya seperti itu, bukan itu sudah rahasia umum lah Mbak gitu. Jadi kekecewaan terhadap kepemimpinan wasit ini kan menjadi pergunjingan sehari-hari di medsos. Dan itu PSSI bergeming kok. Faktanya begitu, tidak pernah mereka komen. Baru komen ya ini tadi Pak Ahmad Riyad bicara di forum ini gitu. Jadi ya bagaimana ya, kita capek lah kalau ngomongin soal PSSI ini. Makanya kalau kita supporter berharap Mbak, supaya Satgas Mafia Bola ini dihidupkan lagi. Kita kangen orang-orang seperti Pak Hendro, Pak Krisnamurti, itu kita terus terang kangen. Kita lebih percaya polisi terus terang Mbak, ketimbang PSSI. Kalau bicara soal berbagai kekecewaan utama saat ini apa Mas Helmi yang Anda bisa tangkap dari suara-suara supporter? Terlebih setelah kasus ini terbuka lagi dan lagi. Yang paling utamanya lebih ke situ, ingin supaya ada perangkat hukum yang lebih jelas di luar federasi, begitu spesifiknya? Begini Mbak, sebetulnya kan liga kita ini kan sudah lebih menarik dengan hadirnya teman-teman seperti Mas Raffi, Mas Atta. Ini membuat harapan baru ya? Betul, tadinya begitu gitu. Tapi ya setelah ada peristiwa-peristiwa seperti ini, kalau PSSI tidak cepat tanggap ya nanti akan jadinya yang seperti yang sudah-sudah gitu Mbak Nana. Itu sih Mbak Nana. Baik, ada lagi teman-teman yang mau memberikan komentar, silahkan dari teman-teman FDSI. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan soal apa sesungguhnya yang diharapkan? Baik, ya silahkan ini belakang, silahkan. Perkenalkan, saya Gito dari FDSI dan juga Bonek Jabodetabek. Untuk saya pribadi sih lebih ke wasit sebenarnya. Kinerja wasit emang benar-benar payah untuk akhir-akhir ini. Kasus terakhir yang saya lihat pertandingan Persebaya versus Persela. Pada saat tendangan bebas Wilson itu secara itu kan sudah bola sepenuhnya sudah melewati garis gawang. Oke. Dan itu di depan wasit. Dan wasit tidak menyatakan itu gol. Itu aja. Oke, jadi kinerja wasit yang kemudian ini menjadi concern utama sekarang. Oke, apakah saya masih terhubung dengan Ketua Komite Wasit Pak Ahmad Riyad untuk memberikan komentar terakhir? Masih terhubung Pak Ahmad Riyad? Karena saya ingin memberikan kesempatan untuk menanggapi juga, Pak Ahmad Riyad masih terhubung? Baik, sayang sekali sudah tidak terhubung. Baik, sayang sekali sudah tidak terhubung di Mata Najwa. Baik, bagaimana Mas Akmal, singkat saja closing statement dari Anda.
Ya, harapan kita semua, saya pikir saya mewakili teman-teman juga, sebenarnya simpel. Harapan masyarakat sepak bola Indonesia adalah bagaimana kemudian sepak bola ini menjadi industri yang berprestasi. Gitu. Salah satu caranya adalah bagaimana menjaga kompetisi ini menjadi kompetisi yang sehat. Karena timnas yang kuat akan lahir dari kompetisi yang sehat. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ada beberapa contoh di negara-negara lain di mana mereka bisa kuat tim nasionalnya karena kuat federasinya di sini dalam hal penanganan kasus pengaturan skor misalnya. Baik. Di Australia gitu kan ada contoh yang saya katakan polisinya bikin namanya sport integrity center di sana untuk pengaduan. Kemudian di Spanyol La Liga punya intelijen Ohio. Jadi ada banyak negara-negara yang bisa jadi contoh. Itu polisi yang bikin atau negara yang bikin. Di Austria itu ada namanya Fair Play Code. Itu Kemenpora Australia yang bikin itu semua. Nah, sekarang apa yang menjadi harapan kita? Simpelnya saya ingin mengatakan ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan sepak bola kita ke jalan yang benar. Tunjukkan sepak bola kita ke jalan yang benar. Saya minta, ternyata masih bisa terhubung dengan Komite Wasit dari PSSI, Pak Ahmad Riyad. Silakan komentar Anda, Pak Ahmad Riyad, penutup. Iya, sebagai penutup, kita minta bantuan Bu Najwa, bahwa yang boleh dilindungi oleh Bu Najwa itu adalah saksi. Saksi dan korban, bukan tersangka atau orang yang berbuat kejahatan yang dilindungi. Baik. Ini saya melihat kan dia berbuat, ya jangan dilindungi dong, serahkan pada kita nama-namanya. Kita akan proses akar-akarnya semua. Baik, untuk pemberitahuan dan juga kepada Anda, Pak Ahmad Riyad, pers harus menghormati hak narasumber yang tidak mau disebutkan identitasnya, Pak. Pers diberi hak tolak oleh Undang-Undang Pers. Bukan tersangka. Juga kode etik jurnalistik untuk semua, Pak, untuk tidak membuka identitas narasumbernya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Apakah misalnya seperti ada ancaman bagi narasumber, itu kami dilindungi oleh Undang-Undang Pers dan juga kode etik. Kalau ada ancaman, atas perintah pengadilan. Polisi tidak tidur. Atas perintah pengadilan, baru hak tolak. Kalau ada ancaman, lapor polisi. Atas perintah pengadilan. Kalau ada ancaman, lapor polisi. Jadi kami dilindungi oleh Undang-Undang Pers dan juga oleh kode etik untuk itu. Jadi kita juga dilindungi Undang-Undang Dasar juga. Bagaimana, Pak? Kita juga dilindungi Undang-Undang. Ini omongan ini kan menjadi fitnah. PSSI dilindungi Undang-Undang apa? Boleh saya tahu, Pak? Dilindungi Undang-Undang apa PSSI? Bukan. Saudara ngomong bahwa ada orang berbuat disuap dan lain sebagainya, tapi nggak memberitahu kepada kita. Itu sama dengan fitnah isinya. Siapa? Kalau dia saksi, kalau dia korban, dilindungi. Tapi dia pelaku. Dia itu pelaku, apa yang dilindungi? Kami melindungi hak narasumber kami, Pak. Bukan dalam konteks dia tersangka, dia saksi, karena itu konteksnya konteks hukum yang berbeda. Tapi kalau di Undang-Undang Pers yang dilindungi sebagai narasumber. Kalau begitu saya bertanya Pak Ahmad Riyad, apa yang sudah dilakukan? Apakah akan melapor ke polisi dengan berbagai kasus-kasus yang ini? Yang terakhir kemarin Pak, yang baru di Komdis, akan lapor ke polisi tidak? Yang Komdis urusannya Komdis, tapi yang ini wasit ini saya akan merekomendasikan pada PSSI untuk melapor polisi bahwa di mata Najwa saat ini ada nama yang merusak PSSI. Saya ingin klarifikasi, jadi Anda mau melaporkan Mata Najwa, begitu? Yang Anda laporkan malah Mata Najwanya, Pak? Bukan. Mata Najwa mempunyai data nama orang yang merusak PSSI. Kalau pengadilan, atas perintah pengadilan, baru Mata Najwa akan membuka narasumbernya, Pak. Jadi silahkan Anda ke pengadilan, meminta kepada pengadilan, karena kalau tidak, kami tidak akan membuka, kami melindungi hak narasumber kami. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini. Ya, kami akan tunggu tindakan PSSI, karena sekali lagi PSSI bisa apa. Terima kasih Pak Ahmad Riyad. Raffi, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Atta, terima kasih sudah hadir, selamat berjuang. Terima kasih sudah mau bantu sepak bola Indonesia. Kita kasih tepuk tangan untuk dua anak muda ini. Terima kasih. Terima kasih teman-teman supporter, terima kasih Mas Akmal, Mas BS, terima kasih kepada Anda teman-teman yang sudah menyaksikan Mata Najwa. Semoga sehat semuanya. Assalamualaikum. Sepak bola tidak akan pernah benar-benar mati. Permainan yang terus dimainkan tiap hari tanpa henti. Pintu industri sepak bola bahkan telah dibuka sangat lebar, tak terbilang uang-uang baru yang telah banyak beredar. Vakum sedemikian lama tak membuat sponsor menghilang.
kompetisi bisa jalan dengan papan iklan di tiap sudut lapangan. Sayangnya perbaikan tata kelola masih saja berantakan. Nada-nada sumbang dari lapangan terus saja bermunculan. Pemenjaraan para petinggi PSSI beberapa tahun lalu tak membuat sepak bola Indonesia semakin bermutu. Momentum demi momentum berkali-kali terus dilewatkan, entah kepentingan apa dan siapa yang hendak dipertahankan. Sepak bola Indonesia tidak akan pernah kemana-mana jika isu pengaturan skor tak pernah tuntas digilas hingga akar-akarnya. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu menghalau awan mendung. Kemanusiaan itu seperti terang pagi, rekahkan harapan, menepis kabut gelap, niatkan kunjung terkepal, bekik menebal terjadi.